Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ini ilman warzuqni Allahumma aftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdih. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Hadirin rahmatullah. Kajian kita pagi hari ini yaitu batas ideal kita belajar, yaitu seberapa banyak kita belajar suatu ilmu, suatu kitab yang ideal untuk kita. Apakah harus banyak-banyak atau sedikit atau sedang-sedang, mana yang idealnya? Atau kita borong semua pelajaran dipelajari. Wa amma qadrus sabaqi fil ibtida'i, dan adapun kadar ideal, takaran yang pas, takaran yang ideal di dalam memulai belajar atau bagi pemula atau santri baru yang baru-baru belajar, mana batas ideal dia belajar. Bahkan Abu Hanifah yuhki, dan adalah Abu Hanifah diceritakan dari Syekh Al-Qadi, dari Syekh Al-Qadi Al-Imam Umar bin Imam Abi Bakr Az-Zarnaji atau Az-Zaranji, Umar bin Imam Abi Bakar Az-Zaranji rahimahullah ta'ala, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala masyayikhuna rahimahullah ta'ala, berkata para guru kami, mudah-mudahan Allah merahmati mereka, yang bagi ayakuna qadrus sabaqi lil mubtadi, seharusnya takaran yang ideal bagi para pemula atau santri baru atau santri pada tingkatan awal, qadra ma yumkinu dhabtuhu, sekedar memungkinkan dia bisa mampu bil i'adati marratain, dengan mengulang-ulang pelajaran itu sebanyak 2 kali. Jadi takaran yang ideal, takaran yang pas kita belajar
bagi kita yang santri pemula atau santri baru, yaitu sebatas kita bisa memungkinkan, punya kemampuan mengulang materi itu 2 kali sehari. Kalau belum bisa 2 hari sekali berarti belum pas. Kita punya waktu mengulang pelajaran itu sebanyak 2 kali. Misalnya hafalan, setorannya misalnya 5 lembar sehari. Kira-kira yang 5 lembar itu mampu enggak kita murajaah 2 kali? Ya, karena mungkin padatnya jadwal, belum belajar ini, belajar ini. Sehingga kita harus punya takaran yang ideal. Sejauh mana kita bisa mengulang apa yang kita telah pelajari itu sebanyak 2 kali. Ini batas ideal kita belajar, ya. Sehingga yang pemula minimal dia belajar itu sejauh mana dia bisa mengulang pelajaran itu sebanyak 2 kali. Sehingga belajar itu atau ngaji itu kita itu wajib murojaah, baca kitab itu setelah kita pelajari. Ini bagaimana nggak pernah murojaah, belajar kitab fikih nggak pernah diulang-ulang di rumah, ya. Ulang, baca terus karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Setiap kita baca itu hakikatnya kita menyerap energi positif atau cahaya dari ilmu itu. Makin banyak kita baca, makin banyak kita serap. Makin banyak kita murajaah hafalan kita, lebih-lebih Al-Quran yang memiliki cahaya yang sangat luar biasa besarnya, sangat kuat cahayanya. Kita ulang, itu hakikatnya kita menarik cahaya itu masuk ke dalam jiwa kita, sehingga kita menjadi orang yang bercahaya. Semua orang senang. Baliknya kalau kita terus berbuat maksiat, menyerap energi negatif, menyerap kegelapan, ya, suuzon sama orang itu menyerap kegelapan, bicarakan aib orang lain menyerap kegelapan, atau ngerumpi dengan teman-teman menyerap kegelapan. Karena ngerumpi itu biasanya ujung-ujungnya hanya membicarakan keburukan orang lain. Jadi kita nyerap kegelapan, sehingga itu membuat kita makin jauh dari Allah, makin jauh dari para kekasih Allah, makin jauh dari orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang soleh, para guru kita. Jauh kita sulit belajar karena jiwa kita masih terdinding oleh kegelapan itu. Sulit belajar. Bukan hanya dari kita, kegelapan itu juga ada dari faktor lain, faktor luar dari jiwa kita. Misalnya faktor keluarga. Mungkin makanan kita dari keluarga yang gak halal misalnya. Itu mata-mata juga kita menyerap kegelapan. Makin gelap kita sudah santri nakal, lagi makanan tidak sehat masuk, makanan yang haram, bertambah gelap, bertambah nakal santri itu. Sehingga Pak Tuan sering kalau nangani santri nakal, Pak Tuan telusuri
bukan hanya kejiwaan anak itu, tetapi faktor luar dari jiwa anak itu. Faktor pendukung seperti nasab, keturunan. Sehingga pada siapa bapakmu? Siapa ibumu? Sehingga kita juga boleh menasehati bukan sebatas santri, orang tuanya kita nasihati juga. Mungkin juga santri mungkin nggak seuzon sama gurunya, mungkin orang tuanya yang seuzon. Ya, nah ini juga faktor lain yang bisa menghambat santri itu terbuka jiwanya untuk menerima ilmu. Karena ada yang mendindingi dia, ada yang menghalangi dia. Ya, itu yakin itu lek guru ta. Ya, lagu sang bapak ibu kita nggak yakin sama guru anak kita. Ya, meremehkan sang guru oleh bapak dan ibu dari santri itu. Akhirnya anaknya sendiri terdindingi, tertutup jiwanya untuk menerima ilmu. Sehingga mungkin generasi ini nanti kalau udah punya anak, kita harus seiring, sejalan dengan anak kita. Jangan anak kita saja yang yakin dengan gurunya, tapi kita selaku orang tua nggak yakin dengan guru anak kita, sehingga sulit kira. Maka sepantasnya seorang santri memiliki kewajiban itu mendoakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Mungkin dia yang nyantri sudah baik di pesantren, tapi mungkin bapaknya yang belum baik. Maka wajib mendoakan kedua orang tua supaya menjadi baik. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena tatkala doa itu dilantunkan, maka Allah pun akan makin mengangkat derajat kedua orang tua kita. Dari rezeki yang seret makin lancar, dari rezeki yang sedikit akan bertambah, dari rezeki yang cukup akan diluaskan oleh Allah SWT. Di mana seorang anak yang berbakti hanya dengan dibuktikan dengan doa Allahumma ighfirli wali walidayya. Sehingga kita semua yang nyantri jangan lupa Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, kita mohonkan ampun kepada orang tua kita. Ini rahasia pergi nyantri supaya kita sukses. Bukan hanya pendidikan kita sukses di pesantren, tapi kedua orang tua kita juga sukses mendukung pendidikan kita di pesantren itu. Maka kita doakan supaya mereka terjaga dengan baik di luar sana. Kita sudah enak-enak nyantri, makan sudah disiapkan, belajar tepat waktu, ibadah terus dibimbing. Tapi kita tidak mendoakan kedua orang tua kita yang sedang banting tulang. Ya, nah, ini rahasia. Ingatkan rahasia itu. Maka kalau kita tahu orang tua kita belum baik sama guru kita, kita doakan seperti yang tadi itu. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku semua kesalahannya, karena dia telah mengasihi sayangiku sejak kecil. Ampuni dia ya Allah. Kalau tiap hari dimohonkan ampun, maka Allah sendiri yang akan merubah tabiat yang buruk dari kedua orang tua kita itu. Nah, ini ya rahasia dia. Mana tadi nih? Iya. Jadi kita belajar sejauh kita bisa mengulangnya 2 kali. Ya. Nah, ini kira-kira entah ini materi entah, bos ngulangnya baru 2 kali.
Ya, ulang ya 2 kali, baca ya 2 kali. Namun dia mampu kan itu kurangin. Ya sebaris sebaris mampu cang ulangnya Pak Tuan, sebaris waktu belajar ke aja sebaris ini mampu kalimat lah cang mampu sekalimat ya sekada mampu nih dia cang mampu sekada sehuruf amun kanu bismillah na doang wah belo wah 2 kata bismillah sehuruf bi doang bi wallah alam bisawab boleh ya nah, jadi itu maksudnya sejauh mana kita belajar supaya kita bisa mengulang-ulang pelajaran itu 2 kali dalam sehari itu karena memang kita nyantri itu banyak yang kita pelajari bukan satu kitab saja banyak yang kita pelajari. Ini menurut Imam Abu Hanifah dari para masyayikhnya, para gurunya. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan dan menambah setiap hari 1 kalimat. Misalnya menghafal Quran, tambah tiap hari 1 kalimat atau 1 ayat lah gitu. Ya, kalau menghafal Quran 1 kalimat tiap hari. Hatta innahu wa in tala sabqu sehingga bahwasanya dia jika panjang waktu belajarnya wa kasura ma yumkinu dabtuhu bil adati marratain dan memungkinkan dia mampu mengulangnya 2 kali ya, penembik wah misalnya 2 kata pelajaran hari pertama nah, kira-kira santri itu mampu mengulangnya dan kita punya waktu luang masih ada waktu banyak tambah lagi pelajaran itu ya selama memungkinkan dia mampu mengulangnya 2 kali. Yazidu birrifqi harus menambah dengan kasih sayang. Artinya tambah dengan apa istilahnya? Penuh pengawasan. Tambah dengan kehati-hatian. Wa tadriji tambah juga tahap demi tahap, tadriji, tahap demi tahap. Jangan langsung sebungkul. Rasulullah super jenius. Itu bukan dikasih Al-Quran 1 bungkul. Muhammad nih 1 bungkul Quran. Karena sampaikan. Tidak. Dia itu turun sedikit demi sedikit. Wabil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa basyiran wa nazira wa qur'anan faraqnahu litaqrahu 'alan nas. Kami menurunkan Al-Quran itu terpisah-pisah sedikit demi sedikit supaya manusia itu bisa membacanya untuk diambil pelajaran. Ya, gitu. Sedikit demi sedikit sehingga kita belajar pun sedikit demi sedikit. Rasulullah yang super jenius juga diberikan secara sedikit demi sedikit Al-Quran itu. Dengan tahapan-tahapan tadrij. Tahapan-tahapan yang ada. Kita juga harus punya tahapan-tahapan. Enggak pernah belajar tafsir, tiba-tiba langsung mengikuti kajian tafsir. Guru menerangkan dengan kata-kata yang tak pernah didengarkan. Misalnya anak SD langsung diajarkan
Fathul Qorib misalnya. Dia nggak ngerti istilah-istilah fikih itu ya. Karena Fathul Qorib itu sudah tinggi istilah-istilah fikihnya. Ya. Misalnya hari ini saya akan menerangkan tentang haid, istihadah. Itu istilah-istilah yang belum dimengerti oleh anak SD. Sehingga dia langsung tanya, Pak Guru mohon maaf sebelum terlanjur, apa sih haid? Apa itu istihadah? Nah kan begitu. Harusnya mulai dari tahapan yang mubtadi atau pemula. Falamma idza tala sabqu fil ibtida' wahtaja ilal i'adati asyara marrat. Kalau sudah punya waktu luang dalam belajar itu bagi para pemula itu, dan dia membutuhkan pada pengulangan 10 kali. 10 kali kita murajaah. Kalau kita pelajarannya makin panjang, sering duit murajaah. Hafalannya bertambah, makin banyak waktu untuk murajaah. Yang tadi itu kan dua kali murajaah. Hafalannya kulhu al-falaq doang. Sehingga makin bertambah hafalan, makin banyak harus waktu murajaah itu. Ya dicontohkan ini 10 kali murajaah. Nah, paham ini? Yang pemula ini yang baru mulai ngapal, ya kanji, makin banyak. Murajaah anak-anak, murajaah sekali langsungnya berlari-lari berjora 10 kali. Ya, jangan sekali. Bahwa fil imtihan demikian juga pada waktu selesai juga harus diulang berkali-kali 10 kali kita murojaah. Sehingga hakikat guru yang namanya guru itu sering murojaah. Guru itu juga terus dia baca kitabnya. Belum nyampaikan dia baca kitabnya. Ya. Tadi patron jam 4 ngese. Ya. Bikin nyampian ilmu. Ngese jilid. Irit sekeji. Buka kitabnya. Nah, itu. Jangan sudah jadi guru nggak mau murojaah. Pas jadi nyantri dah murojaah. Murojaah baca buku-buku. Baca keilmuan dah. Karena makin sering dibaca akan lebih menguatkan keilmuan. Ilmu yang sudah kuat akan menambah keyakinan di dalam beramal. Ini dia, ya. Yakul kadzalika, maka jadilah demikian itu di annahu ya'tadu dzalika, bahwasanya dia menjadi kebiasaan. Diharapkan nanti itu menjadi kebiasaan kalau sering murajaah waktu nyantri. Selesai nyantri nanti kita menjadi biasa murajaah. Kita murajaah terus ya. Wala yatruku tilkal adah, jangan meninggalkan kebiasaan itu. Santren doang tuh murajaah, balik di HP doang. Nah ini ya. Nah, jadinya sulitnya ya. Yang pada harus mondok, congok le pondok narak apa-apa deh. HP narak lagi kota, HP narak. Mulai balik selapu lengkap. Kita berdua, kakak berdua, adik berdua, papu balu, dia berdua HP. Muna buat kota, bau dan nyingga itu, nyingga ada yang bukan, beli online, canggih yang nomor dah, berpikir kasih jadi, adik dasi beri ongkir, nah, itu ya. Lengkap di rumah itu. Nah, kalau di pesantren serba kekurangan, makan kurang, kita sekeji, jangan dinamai, dalam jauh temangan. Kamu lihat balik,
apa sih arak langsung batik ya, buka langsung lalu aning karena ruang makan arak doang tersedia di pondok saya diambil begitu mangan ngantri nah itu ya ngantri tenangan itu bagi yang pernah mondok nggak pernah nyantri makan kecuali ngantri pesta ya ya jadi karena mondok nake nah, beda undangan pesta coba ada latihan mondok kan nah, nyantri deh ya nah, gitu. Tapi kalau udah jadi orang mulia nggak akan nyantri walaupun pesta ya Pak Tuan misal mengisi acara suatu acara yang di dalamnya ada pesta adalah pesta perkawinan akad nikah langsung pesta perkawinan misalnya Pak Tuan suruh khotbah misalnya atau disuruh doa ya nanti habis acara dipersilakan duluan mari Pak Ustaz duluan penembik doang dulu lagi luas angan nu gitu milen karena jangan ini sendak nah lagi Pak Tuan tobat ngaji dulu ini masih sendak kadang-kadang setengah sendak wah karena masih luit pilihan ya, yang mantan demak manak nih man demak luit masih lainnya marak kelas 6 woi nasi noh yang kenubang nasi doang jangan darat langannya jangan jangan ngenuh doang lagu buik dan sini ya, biasa ini jadi perene lambungnya marak masih balon ini teman udangnya beli ya ini duduk nah jadi Pak Tuan lah atas 40 umur sudah nggak mampu banyak ya sehingga kita pilih makan gitu illa bijahdin katsirin kecuali apa namanya dengan kesulitan yang banyak maka kita mulai mengurangi kadar ideal kita belajar itu kurangi oh dia mampu lah nih kita sudah tidak mampu lagi maka kurangi jangan tambah pelajaran itu kasih dengan kemampuan kita seperti Auli sudah nggak mampu suruh nambah hafalan karena waktu habis nggak ada waktu lagi dia mau ujian semester nah, ya sehingga di sana juga nggak ada habis program nggak ada lagi program berikutnya nah, sehingga jalan satu-satunya murajaah saja dulu mudah-mudahan nanti Allah membukakan jalan tapi kalau sungguh-sungguh Allah akan meluaskan waktu kita kalau nggak sungguh-sungguh Allah bahkan bukan menyempitkan lagi tapi menghilangkan waktu-waktu berkah untuk kita nggak bisa kita sholat tepat waktu karena memang awalnya kita sudah menyepelekan hingga kita pun kan jauh dari Allah maka jangan menyepelekan sungguh-sungguhlah cari waktu itu insya Allah akan membukakan keberkahan waktu itu seperti para wali itu ya, dia sungguh-sungguh membaca Quran sehingga ada yang sampai hatam 4 kali itu 12 jam siangnya dia hatam 4 kali dia hatam malamnya 4 kali hatam ini sudah memasuki apa namanya ruang waktu malakut alam malaikat dia sudah alamnya malam malaikat bukan alam manusia cuma 24 jam sehari semalam nggak bisa 1 juz saja kita bisa menghabiskan setengah jam 1 jam 2 juz berarti 30 juz itu berapa? Kira
30 jam, 60 jam, 60 jam, 15 jam, 15 jam. Tadinya kan 30 jam, kalau 1 jam, 1 juz. Tapi 1 jam setengah juz. 1 jam 2 juz. Berarti 15 jam hatam. Misalnya jam 6 mulai, kapan berhenti hatam? 15 jam ke depan. Ini yang namanya normal. Ada yang cepat ya. Pak Tuhan tuh kalau cepat membaca itu enggak lebih dari 20 menit bisa 1 juz. Ya. Merak kerdedatnya 20 menit habis. Berarti yang 60 itu 3 kali hatam 1 jam. Nanti Pak Tuan bisa hatam apa ya? 7,5 jam hatam sekali. Berarti dalam sehari bisa hatam, hitung 8 jam hatam. Berarti 3 kali sehari selama 24 jam sehari semalam. Dia mentelah. Ini mangan, ini pedem, ini ngeker ketik, ini ngeker ketuh. Pas ya 24 jam 3 kali kita hatam sehari semalam. Kalau Pak Tuan coba udah cek gitu ya. Dulu masih muda. Pencet, tapi nggak pernah hatam sehari semalam, nggak pernah hatam sehari semalam. Nah sibuknya banyak, urus ini urus itu, nggak bisa kecuali kita berhalwat sendiri-sendiri. Puasa sehari semalam 24 jam kita puasa, nggak bisa, kita masih alamnya alamul ins, alam manusia. Tapi kalau alamul malaikat, alamul malakut, alam para malaikat beda. Jamnya ya panjangan jamnya. 1 jamnya ya kira 1 jam sama dengan 1 bulan. Beda. Kita ini pendek sekali. Sama dengan alam jin itu ya. 1 jam alam jin itu 1 hari. Hingga dia melintasi dunia itu bentar. Karena dia memiliki kecepatan yang lebih daripada alamul insi. Cepat. Yang pernah karena dalam film jin ting lah wah kecepatannya lebih daripada kita manusia, ya. Apalagi malaikat yang keluar sudah makhluk cahaya, tet langsung dah pada merak dila kan, tet sini wahlik tunu tahu nih, beruknya tet tunu tahu nih, ya. Numbe, ini tuh saklarnya dilanya lek cakra, pokoknya tet wahilnya lah tuh, numbe kecepatan listrik, itu cahaya, malaikat seperti itu. Ya, dia bolak-balik turun naik langit, tiap hari turun naik langit, itu kan suwe, lantai teluan kos itu, balik turun naik langit ya, itu. Hingga ulama itu kalau mau ke Mekah ya, dia cuman kejap mata, dia main batin. Allah dikaji ke Mekah, wah di Mekah karena dia sudah memiliki cahaya, sudah kalanya alam jasadnya itu sudah berubah menjadi alam malakut itu. Baik, sampai di sini. Gila nanti kasih tanda. Gila.
Oh, dah duduk angkat dilana. As-sabqu harpun wa takraru harpun, ada mengatakan, ya. Belajar satu huruf itu maka pengulangannya juga satu huruf. Ya. Artinya begitu kita belajar, begitu juga kita harus mengulangnya. 2 kali mengulang kita belajar, 2 kali kita murajaah. Nah, artinya rajin-rajin murajaah, rajin-rajin mengulang pelajarannya. Wayam lagi. Sampai mana ini? Ya. Mana? Awalan nahar. Baik. Faslun fi tadhkiri fi qira'ah. Pasal di dalam berpagi-pagi belajar. Lima-lima ada belajar. Ini pas mengebang zuhur belajar. Wa fi nafil hasadil ujbi, dan juga pasal dalam cara menghilangkan rasa dengki dan bangga diri, ujub, hasad dan ujub. Wa yang bagi ayyubakira bi qiraati ala syekh awalan nahar. Wa yang bagi ayyubakira bi qiraati ala syekh, seharusnya supaya berpagi-pagi di dalam belajar ala syekh kepada guru. Ayyubakira, berpagi-pagi, bi qiraati, pakai kalimat qiraah maksudnya khusus pelajaran Al-Qur'an. Misalnya menghafal Quran pagi-pagi. Nah, ya, pagi-pagi. Kamu itu dini sore-sore. Anak belajar Iqra, ya. Ulak terubah dengan kita ini, ya. Jadi ayyubakira hina, ya. Apa jadinya? Sore. Bersore-sore. Ya. Tapi yang paling barokah itu ayyubakira itu awalan nahar, di awal siang, pagi maksudnya, berpagi-pagi. Li hadis Nabi SAW, karena ada hadis Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Sehingga kita belajar ini pagi hari ini dalam berkah Rasul SAW, dalam doa Rasul itu dijabah oleh Allah SWT. Maka kita kena doa Rasul, belajar pagi-pagi, simaan pagi-pagi, setoran pagi-pagi, murajaah pagi-pagi. Nah, itu ya. Nah, wa yang bagi ayu hafidha ala qiraati mahfudhihi, seharusnya supaya menjaga atas bacaan hafalannya, jaga murajaah, sering-sering murajaah. Ini yang pemula juga, sering-sering murajaah. Jangan bicara ketemu temannya, ya. Yang tidak normal itu laki-laki ketemu temannya laki-laki langsung ngerumpi. Tak normal kelaki-lakiannya, ya, karena bukan jiwa laki-laki yang gitu, ya. Jiwa laki-laki itu tangguh, ketemu temannya langsung mari lawan tanding. Nah, gitu.
Lek perempuannya lemah gemulai, ketemu teman, halo, terus ada saja ditanya luar biasa. Ini coba nanti karena penelitian Ismu Zamroni, ya buka HP-nya, nanti ada lihat orangnya jalan sendirian, shooting, ketemu sama temannya terus. Nah, coba lihat apa yang dia katakan pertama kali. Dicari lagi sampel yang lain, arak dengan mesak-mesaknya ini leka shooting, ketemu sama temannya. Apa yang dikatakan? Dia akan berkata dengan lemah gemulai. Epelnya biasa, neziam udah batirnya. Ale, langsung dendena, nih dokol jitu, juga nak raus terus jalan. Karena nisa itu artinya senang apa namanya melampiaskan kejiwaannya, sehingga pantas mar'ah itu menyendiri, seorang sendiri itu. Tapi kalau dia banyak perempuan itu, nisa itu maknanya senang itu ngerumpit, dia senang melontarkan isi jiwanya kepada orang lain, sehingga akhirnya wawewo. Pasar yang paling ramai itu di Indonesia karena isinya perempuan toh. Di Arab nggak ada perempuan belanja, nggak ada perempuan pelayan toko, semua laki. Adem di Mekah. Hidup ini luar biasa. Di mata temen toko kelihatan sini pak, nah pilih-pilih. Dengan Makkah nih suruh pilih-pilih, wah sudah langsung. Karena pilih-pilih kan dia belanja sudah. Pilih-pilih nak ambil maksudnya ya. Pilih-pilih dapat bayar nih saya. Suruh dah pilih-pilih becang baik. Ya. Nah itu. Karena memang pelayannya perempuan semua. Sehingga Pak Tor kalau masuk cakra usengan gitu. Panjang telekahin tanjaknya dong. Ayo Pak mampir. Luar biasa seijaan tanjaknya. Orang laki-laki jalanan ke tanjaknya mampir. Laki-laki jalanan kalau mampir langsung sih mampir. Ya begitulah. Karena itulah apa namanya adat di Indonesia seperti itu ya, perempuan yang apa namanya jadi pelayan toko begitu. Wa yang bagi Allah yu'thira bi naubatihi ghairahu. Seharusnya supaya jangan mementingkan gilirannya kepada orang lain. Aul maju nih wah jadi Pak Tuan. Salah. Kalau suruh maju sama guru, maju semua, siap, maju sampai julu nih tahu. Ya, dia ngomong guru nyuruh itu, beguru salah kan? Guru salah, maka dia tahu apa nyuruh guru muridnya dia tahu kan? Guru salah. Dia tengah bingung itu kan? Ini wahya nyuruh iriknya. Pak Tuan, diam maju ya. Kayak maju. Dia tahu. Kan silih guru mana? Guru nyuruh itu dia tahu, dia nengong-nengong dia silih dah. Aku nyuruh iriknya aja nyala, tahkim gitu. Nah, gitu ya. Nah, jangan mementingkan giliran, kalau sudah datang gilirannya kok apalagi dipanggil. Tahkim maju, nggih siap, maju. Makanya sebelum itu siap-siap dulu. Ini banyak kan santri suruh, ayo maju putri, ya maju. Kalau salah enggak apa-apa. Apalagi disuruh sama guru enggak apa-apa. Tapi kalau yakin dengan gurunya, guruku nyuruh aku, tahu itu tenang di Marak Zahra. Oh, salah lu bacaannya kilat. Tapi makin lama selesai, yang ngombe luyan grogina. Salah diri. Tenang, bismillah. Demenan Pak Tuan sampai pedang itu. Milu tegrogi, terus ini bejigana ya disini masih tegrogi, ya Allah bebacana.
Jadi pirang ngaji rubina malam teh. Oh malam anu itu nyambut hari santri nasional itu ya. Jadi santri itu menghadap gurunya supaya dapat ilmu harus sakinah di depan guru, tenang di depan gurunya. Ya. Karena ketenangan itu akan menimbulkan pengagungan terhadap guru. Tegrogi no kasuan itu nasirin ini. Kan selaku peleh tingkah laku dia terus. Lekak kediplak. Tapi lagi ini belajar harus tenang. Makanya orang yang belum yakin sama gurunya harusnya yakin kita akan tenang. Ya, nah seperti itu. Jangan dia mementingkan gantiannya. Binobat itu gantiannya, gantian gilirannya pada orang lain. Tidak wajib tiang baris mudi-mudi, apalagi di absen sama guru. Maju, siap maju. Fainal izara bil qurbi makruh, karena sungguhnya mementingkan orang lain dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah. Bil qurbi itu mendekatkan diri kepada Allah, makruh hukumnya. Jadi kalau pengajian alumni ini ya, nah, kaidah keberapa tuh ya? 24 kaidahnya. Nah, ini wah ngaji wadah ke, udah kehilangan kaidah wadah. Berarti sudah kehilangan hidupnya. Karena hidup sebenarnya itu ilmu, ya. Sehingga jangan lupa lalu ngaji. Nah, yang pernah lalu ngaji kan ini, bikin nebus malam minggu yang kemarin. Jadi besok nanti malam pengajian alumni. Karena kemarin malam Sabtu ada santri ujian, pindah nanti malam dah. Lagi mana pegawian oke. Ya. Ini wah kan yang gentiknya kan ya. Kita ngaji 1 jam itu ibaratnya 1000 tahun. Tapi kalau nggak ngaji 1 jam kehilangan 1000 tahun. Makanya harus hadir pokoknya nih 1000 tahun nih 1 jam ini. Nah, nggak rugi orang nggak ngaji, apalagi peluang ngaji banyak. Darak pegawaiannya, terus di kampung narak pengajian di milu ngaji, pedem dong ini kehilangan 1000 tahun keberkahan ilmu. Nah, paham Sunan Pardi? Ini pasukan pedem. Nah, ya. Paling santai, sakinah, mawadah malik ya ngarang caranya. Gini dengan wah pedang. Ya sakinah mawadah Zaradil lain ya. Sunan Pardi maju target ya. Dik mancang lancar. ya serius ya Zaradil lain ya. Sakinah mawadah lancar ya. Tenang ya. Nah, jadi kalau masalah itu julu-juluan, sap penembe lek so julu-julu rujetan. Kebesalam lek guru nu rujetan aku julu. Nah, rujetan kalau masalah kedekatan atau ibadah ya. Nah, tapi kalau masalah muamalah bawah mudi-mudi. Bayat sembako kantor lurah mudi-mudi anak. Papu-papu nu kecil. Mana bawah dong ya papu ini. Bu, biar dia mama jam teh maju. Maka sih dia jam bajang baris-baris dapat jam bawah. Air liur bisa ditelan sendiri. Ya, nah, gitu. Bikhlafil istar bihududin nufus, berbeda dengan mementingkan orang alim, orang lain di dalam menjaga jiwa. Fa'innahu mahbubun, karena sungguhnya itu karena bukan buzuzin nufus di dalam masalah nafsu. Misalnya makan, nafsu makan. Juluang dengan lain ya. Contoh ini ya nafsu makan. Barunya sembako no sebenarnya. Kan kalau kita ngambil sembako kan, oi nafsu itu menggebu-gebu milih tepet julu dah. Pak Puan apa wah? Lalu setoran aning bang ya, nyetor ruang pembangunan yang bang. Jadi mati penembik na panggil tegli sule. Ya, kalau masalah seperti itu
Bisa pentingkan sidawah juluan. Lagu nendara masih ngenolek bang. Sesuai antrian ya. Wajib ngantri. Tapi pernah Pak Tuan itu ya di bank itu berjulu itu. Ya. Kenapa? Karena ada mudarat. Mohon Pak Tuan tunggu be antriana, burang terlalu takziah undangan takziah. Harus hadir Rubin hari apa? Jumat. Tunggu nih Pak Tuan. Belum datang, belum mulai. Peter Wah balik jerak Jumat. Langan-langan ini pun. Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Ya. Yang kerepot Pak Habib nyupir mobil, di ada berute. Kira-kira putaran bal roda mobil, nelpon, nel siluet dengan nelpon, seke baik panitia nelpon. Selaput milih nelpon sanksi gratis nelpono berdua. Jadi biuzusin nafsi, jadi keinginan nafsu itu ya juluan dengan dayin. Nah, itu sangat dianjurkan. Innahuma mahbub. Tapi kalau duluan ngapal harus duluan, ya. Amone ule, tindik juluan ule, kan? Selaku andangan senang ule kan? Nah, kan ini awal harus juluan berangkat ke pon. Dianjurkan, amna suruh ule paling mudi ule. Nah, ya, paling mudi ule. Paham ya nam? Paling jemaah paling penembe berangkat aneh-aneh pondoknya ya suruhnya berangkat tanggal 5 tanggal sekian berangkat nangis sana ngerat dengan ya itu ya in ra'asya al-maslah fi ithari fi ba'dil awqat. Nah, jika guru melihat kemaslahatan di dalam mementingkan orang lain pada sebagian waktu, sekali waktu, ingat dong, sekali waktu. Jadi guru nyuruh si lainan begitu padahal udah ada urutan absennya, tapi guru maunya urutan yang paling bawah sebutnya. Nah ya, karena yang di bawah itu guru mau lihat ada kemaslahatan sehingga dia yang didulukan. Contoh yang absen paling bawah itu dia banyakan hafalannya. Sehingga disuruh maju. Nah ini suruh maju. Misalnya Zahro Z penutup dan Nendara Z itu penembe. Ya penutup ya suruh maju. Maju Zahro maju. Karena guru melihat ada kemaslahatan sehingga dia disuruh nyimak lagi yang lain. Nah simak ini ada yang murojaah 1 juz. Itu mau ada kemaslahatan. Boleh seperti itu guru mendahulukan yang lain. Fi baqtil awqat pada sebagian waktu atau bahasa itu sewaktu-waktu. Jangan tiap hari dia didulukan. Urutannya terakhir. Mari Pak Tuan ya ke bank itu sabol bang dan protokol. Pak Tuan sudah ada kepentingan tadi undangan. Ya. Kedua, hari itu harus cair. Karena uang yang cair itu akan segera dilaporkan pembelanjaannya. Sehingga langsung kontak sama Sapam. Mas maaf Pak Sapam ini darurat mendesak. Pertama saya mau segera ada undangan takziah. Yang kedua uangnya harus cair sekarang dan hari ini harus saya belanja. Kalau urutan saya nanti dapat urutannya habis sholat asar, kapan saya mau pergi belanja? Toko-toko ini nutupnya jam 4:30 sudah siap-siap mau nutup karena jam 5 sudah sudah tutup toko. Dan laporan saya harus hari ini sebelum sore sudah jadi laporan itu. Makanya sebelum sore itu sudah habis uang yang dibelanjakan itu. Akhirnya oh gitu Pak Ustaz, tunggu sebentar ya Pak Ustaz, tunggu. Nah, langsung teler. Ini Pak Ustadz ada kepentingan yang mendesak, panggil duluan dia. Saya tenang Pak, santai seolah-olah baris di rantai, memperlihatkan pada orang tidak sakit angan.
sakit tangannya. Bila dapat julu dong lega kan. Iya, kelihatan sakit tangannya. Santai sepatkan. Andang lain ini di luar bangun ya. Tiba-tiba panggilnya si sama. Ustaz, dipanggil sama teler. Ayo, datang kan. Nah, begitu. Paham semua? Nah, di mana syar'in? Sesuai dengan makna syariat. Sesuai dengan alasan syariat. Asyara alaihi dzalik. Maka dia pun mengisyaratkan yang lain untuk maju gilirannya. Imtasal amrahu, maka dia santri itu melaksanakan perintah guru. Nah, sunan maju duluan, maju. Dendeng ini pardi wah patuan ke mulai ya besiak seduan. Ini apa di pada anda ini sunan, aku salahnya. Terus besiak kurang terima. Ini ya. Baik sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Amantu billahi al-wahidil ahad wahdahu la syarika lahu kafartu bima subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.